Kita mengangkat puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya, atas pemeliharaan Tuhan, pengasihan Tuhan, kita senantiasa dijaga, diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita bisa sampai tempat ini dengan maksud kita ingin memuji, memuliakan Tuhan. Harapan kita, pujian, doa, harapan kita senantiasa dikenan oleh Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa mencurahkan pengasihannya memelihara hidup kita, sehingga kita senantiasa dikuatkan, diberi kesehatan, kekuatan. Kemudian kami atas nama pengurus lingkungan menyampaikan ucapan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga yang pada saat ini membuka pintu rumah dan pintu hati mereka untuk sebagai tempat kita untuk bersama-sama melakukan ibadah rumah tangga, sehingga saat ini keluarga dalam rumah tangga ini merasa bersyukur bisa menerima kita dalam ibadah ini, dan seperti diinformasikan kepada kami bahwa ibadah ini adalah ibadah rumah tangga dan juga ibadah pengucapan syukur setelah 1 tahun dipanggilnya orang tua kekasih mereka, yaitu Bapak almarhum Pelai Sangen. Dapat kami sampaikan, dan ibadah siang ini akan dipimpin oleh liturgus Nia Peprianti, Kolektan Deborah, dan pendeta pelayanan Ibu Pendeta Susi MD. Namun sebelum kami serahkan kepada pihak keluarga, kami persilahkan bendahara, mungkin ada pengumuman, kami persilahkan. Dukungan kita sampai saat ini. Jadi ini ada salah, ada benarnya. Memang kalau dilapor, apa salahnya gitu? Kok dilapor? Kemudian memang dilapornya kan wajib hukumnya untuk kita. Karena kami dari dulu sering melapor kayak seperti ini, tapi berhubung ada Corona dari tahun 2020 sampai 2021 itu, sehingga kebaktian kita jarang dan kami juga lapor. Jadi kami dari dulu, sekarang dan selamanya akan melapor seperti ini. Baik Bapak dan Ibu, saldo kita untuk tahun 2021 Rp21.992.150. Kemudian untuk bulan Juli dari Januari sampai Juli 2022 ini ada 22 kali kebaktian di luar ini sebelum ini. Kalau dipresentasikan sekitar 28% dari 76 KK. Di sini akan kami baca dari Januari itu di tempat Pak Guntur Tandu terima Rp450.000 untuk lingkungan. Kemudian di tempat Pak Andak Sentosa Rp80.000. Kemudian 1 Maret 2022 di tempat Ibu Srianti Rp86.000. Setelah itu 20 Maret 2022 di tempat Pak Imal Tumun Rp503.000. Kemudian di tempat Bu Anggrini Kertinus terima Rp328.000. Dari saldo tadi Rp29.150.150, sehingga brutonya Rp29.268.150.
Tapi ini ada tetapinya lagi. Pengeluaran hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 untuk kunjungan kasih ke tempat Pak Bosong Ekot Rp250.000. Kemudian minggu lagi, hari Minggu maksud kami tanggal 10 April kunjungan kasih ke tempat Bu Mardinem Semangonsong Rp250.000 waktu beliau sakit ini. Kemudian hari Minggu lagi untuk kontribusi kebaktian Padang ke Patakan Baru Rp2.250.000. Kemudian Senin 2 Juni 2022 untuk sumbangan duka mendiang Ibu Mardinem, sehingga jumlah pengeluaran Rp3 juta. Sehingga dari saldo bruto tadi Rp29.268.150 kurang Rp3 juta. Ada saldo kita sekarang Rp26.268.150. Jadi dalam hal ini mudah-mudahan kami ke depan akan kami laporkan lagi. Oleh lama tidak melapor seperti ini. Jadi pidana narai mun tege je besingi aweku tahi kia jangan tidak kena lait. Mun aku mitahi kia dia besingi ingat ah. Ya, mungkin itu aja yang boleh kami sampaikan. Salah dan hilapnya kami mohon dimaafkan. Kita bertemu kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Wakili keluarga dari almarhum Bapak Ferly Hasangen ingin mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pada hari ini telah diberikan kesempatan atas terlaksananya ibadah syukur sekaligus ibadah lingkungan, di mana untuk ibadah rumah tangga kali ini kami sekaligus melaksanakan ucapan syukur untuk mengenang 1 tahun kepergian suami atau ayah tercinta Dr. Andes Ferly Hasangen yang dipanggil pada tanggal 23 Juli 2021 serta 5 tahun kepergian ayah atau opa tercinta Janoah Elsia Haya yang dipanggil menghadap Bapa di surga pada tanggal 19 Februari 2017. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Penetua Diakon dan Jemaat Pelayanan Lingkungan 4, serta Pendeta dan Handai Tolan, sahabat, serta teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir di tempat ini. Kemudian singkat saja untuk pokok doa, kami minta didoakan untuk Oma Jukebet yang pada tahun ini akan diberikan usia ke 80 tahun pada bulan Desember nanti. Kemudian untuk Mama, Nona, dan juga Fani, Om Iren, serta saudara-saudara kandung Mama yang berada di Jakarta dan keluarga kami diberikan kesehatan. Kemudian pokok doa selanjutnya kami meminta untuk didoakan untuk keluarga yang nanti akan pulang ke tempatnya masing-masing, ada yang ke Palangkaraya dan ke Banjarmasin, dan juga Kasongan, supaya dilindungi dan selama sampai tujuan. Demikian dari pihak keluarga yang disampaikan, selebihnya kami kembalikan kepada pihak yang bertugas. Terima kasih. Kita hari ini boleh dalam keadaan yang sukacita dan kita boleh berkumpul bersama untuk kebaktian ucapan syukur mengenang 1 tahun ayahanda tercinta Bapak Ferly Hasangen dan juga kakek tercinta mendiang Janoah Elsia Haya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita angkat pujian dari PKJ nomor 219 di saat ini ku angkat tembang.
ibadah syukur untuk mengenang 1 tahun mendiang Verly Hasangen, sekaligus mengenang 5 tahun mendiang Janoah El Siahaya. Ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kasih karunia damai sejahtera atas saudara sekalian yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi semua orang yang tertunduk. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati dan pikiran. Kita berdoa, mengucap syukur kepada Allah. Kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami umat-Mu Tuhan berkumpul bersama, beribadah di kediaman Ibu Luciana Verly Sangen, untuk memuji dan menyembah serta memuliakan nama-Mu.
Pada hari ini ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terkhusus keluarga di tempat ini yang boleh menyatakan rasa syukur mereka melalui ibadah rumah tangga hari ini. Ibadah mengenang 1 tahun mendiang ayah tercinta dan juga suami terkasih Bapak Ferly Sangen, serta mengenang 5 tahun kakek tercinta mendiang Janoah Elsia Haya. Sungguh besar kuasa-Mu ya Bapa, sehingga keluarga terkasih di tempat ini dapat menjalani kehidupan mereka bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka sendiri, melainkan penyertaan Tuhan yang senantiasa menopang, melingkupi, dan memampukan keluarga terkasih di tempat ini. Ya Allah yang terkasih, kami yakin bahwa pemeliharaan-Mu senantiasa membimbing hidup dan kehidupan keluarga di tempat ini. Begitu pula umat-Mu yang berkumpul pada hari ini. Demikian kami naikkan doa syukur ini ya Bapa. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus selalu melingkupi hati setiap pribadi di tempat ini yang haus akan kebenaran dan firman, serta rindu akan hadirat Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Firman Tuhan bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saat duka saat senang,
Tuhan, kita bersama-sama merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Siang hari ini kami boleh tunduk di hadapanmu, yang bersama-sama memahami firman Tuhan yang telah dibaca bagi kami. Dan biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang mengikuti jalan Tuhan dalam hidup ini. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Betul sekali. Bapak Ibu, karena kita dalam kehidupan ini, harta yang kita miliki tentu kita takut untuk kehilangan. Tetapi yang kita lihat bahwa apa yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini tentang bagaimana kita hidup mempunyai kekayaan di dalam Tuhan, yaitu hati kita yang penuh ucapan syukur dan hati kita mengumpulkan hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Sebab siapakah yang bisa mengambil harta itu selain daripada kehidupan kita untuk takut kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, maka kita menjadi orang yang kaya di dalam Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyak harta sorgawi, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal dan tidak ada yang mampu untuk mengganggu dari kehidupan harta kekayaan itu. Nah, bagaimanakah kita memperoleh harta sorgawi itu? Memperoleh harta sorgawi ialah dari nama baik kepada semua orang, maka kebaikan itu akan diingat oleh orang lain. Jika kita menjadi orang baik, maka kita akan diingat selamanya menjadi orang baik. Tetapi jika dalam kehidupan kita ini, hidup kita tidaklah menjadi apa yang diharapkan oleh orang lain, maka apa yang diingat? Orang itu akan diingat sebagai orang-orang yang tidak bisa dipercaya dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa untuk memperoleh harta yang baik itu, harta surgawi itu adalah kita terus berbuat baik dalam hidup kita yang kita lakukan. Sebab apa yang dikatakan oleh dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 21. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Luar biasa Bapak Ibu dalam hidup kita. Karena kita mempunyai segala sesuatu dalam hidup ini. Percuma kalau kita memiliki harta melimpah berasal dari kejahatan dan harta melimpah dari kecurangan, dan itu mengajarkan kepada kita bahwa kecurangan, kalau kita lihat dalam hidup ini, kita mungkin merasa bahwa mereka yang jauh daripada Tuhan kok baik-baik saja melakukan hal yang tidak benar. Mungkin dalam hidup kita ini adalah orang yang beribadah, orang-orang yang sering berdoa, tetapi hidup kita begitu-begitu saja dan tidak banyak harta yang dimiliki. Sedangkan orang yang mungkin dalam hidupnya jauh daripada Tuhan, toh hidupnya lebih baik daripada kita misalnya. Bapak Ibu, percayalah, firman Tuhan berkata kepada kita, hidup ini tidak hanya soal makan dan minum, tapi bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, benar di dalam Dia. Kita percaya kita akan memperoleh kekayaan yang luar biasa. Karena hidup kita, jika kita memiliki kehidupan yang benar di dalam Tuhan dan jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan manusia, kita sudah memperoleh harta yang sejati kita. Sebab harta kekayaan kita yang kita miliki dalam dunia ini, kebaikan itu tidak akan pernah bisa orang mengambilnya. Sekalipun ada banyak orang yang meniru, tetapi tidaklah bisa ia mengambil hal itu. Jadilah diri sendiri, jadilah hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Tidak perlu kita harus menjadi orang lain, tidak perlu kita harus meniru orang lain, tapi jadilah diri sendiri yang melihat dan
bersyukur kepada Tuhan, sebab kebaikan hati kita akan selalu dikenang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga di tempat ini, dalam mereka mengenang orang-orang yang mereka kasihi, dan kita juga mengenang akan kebaikan-kebaikan mereka dalam hidup keluarga ini dan hidup jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bye.
Besar kasih-Mu dalam hidup kami memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Kami memandang Engkau, sebab Tuhan adalah penuh kasih dalam hidup kami. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang Engkau mampu mengatasi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terlebih Tuhan mampu mengatasi segala pencobaan dalam dunia ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, bahwa kami bersama Engkau kumpulkan di tempat ini. Kami memuji memuliakan Engkau, dan biarlah kasih karunia-Mu berkuasa atas kehidupan kami, melingkupi kami satu persatu dalam kehidupan kami di tempat ini. Biarlah kami datang kepadamu Tuhan dengan sepenuh hati kami kepadamu. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Biarlah dengan pengampunan itu, apa yang kami pinta, apa yang kami harapkan di dalam Tuhan, itu semua berkenan kepadamu. Dan kami mendapatkan jawaban tepat pada waktu Tuhan yang terbaik kami terima daripada Engkau. Kami bersama-sama berdoa bersyukur kepadamu Tuhan, bagi seisi keluarga di tempat ini, Ibu Luciana Epsangen bersama dengan anak-anak, terlebih orang tua yang dikasihi, mengucap syukur atas belas kasihan Tuhan dalam kehidupan mereka, bahwa kasih karunia Bapa memampukan mereka menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau. Melewati perjalanan hidup mereka Tuhan, mereka boleh mengenang suami kekasih 1 tahun dan ayahanda tercinta mereka 5 tahun. Sungguh luar biasa pengasihan-Mu Tuhan, bahwa orang-orang yang baik telah meninggalkan mereka, dan kami percaya mereka boleh mendapatkan yang terbaik pula daripada Engkau. Atas segala pengasihan Tuhan, mereka mampu dan kuat berjalan dalam dunia ini, karena Tuhan hebat, Tuhan luar biasa menolong keluarga ini melewati duka hati mereka. Tuhan selalu ada bagi mereka, dan kami bersama-sama bersyukur atas pengasihan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan senantiasa memberikan semangat, kekuatan, terlebih bagi Ibu Luciana dalam hari-hari kehidupannya Tuhan, sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupannya. Biarlah ia mampu menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala hal dalam kehidupannya. Ia akan terus memperjuangkan kehidupan anak-anak bersama-sama dengan iman dan percayanya. Ia tidak akan pernah mendapatkan hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Jaga, pelihara, beri panjang umur, beri sehat dan kuat, dan ucapan syukur ia senantiasa persembahkan kepada Tuhan, agar ia menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini, menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati, dan ia akan membuat kehidupannya Tuhan menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan Engkau dalam kehidupannya. Nona dan Fani, Tuhan memberkati dalam masa muda kedua anak yang dikasihi ini. Tuhan menentukan yang terbaik dalam hidup mereka, dalam tugas pekerjaan, tanggung jawab. Terlebih Tuhan, harapan keluarga ini akan hadirnya seorang yang mereka harapkan menjadi pasangan hidup dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan memberikan yang tepat pada waktu Tuhan saja, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kami yakin dan percaya sukacita abadi Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Oma kekasih Jukebet dalam kehidupannya Tuhan, kami bersyukur ia menjalani kehidupannya dalam masa tuanya Tuhan. Sekalipun mungkin tubuhnya lemah, kekuatannya menurun, tapi iman percayanya kuat di dalam Tuhan. Ia berjalan dalam hidup ini menuju 80 tahun pada bulan Desember nanti. Tuhan akan membuat ia selalu bersuka cita dalam kehidupannya, dan tangan kasih Tuhan akan terus membimbing, memelihara ia dalam masa-masa tuanya. Tuhan akan senantiasa membuat yang terbaik dalam hidup mereka, dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dalam seluruh kehidupan seisi rumah tangga ini. Dan kami percaya Tuhan yang luar biasa yang akan terus menuntun dan memelihara mereka. Nona beberapa waktu yang lalu mengalami sakit, dan kami percaya sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Ia boleh sehat dan pulih atas pertolongan Tuhan dan atas izin Tuhan. Seluruh kehidupan keluarga besar yang ada di Jakarta, keluarga yang dari Palangkaraya, Banjarmasin, Kasongan, dan dari mana-mana tempat yang boleh berkumpul bersama
dengan keluarga di tempat ini. Diberkatilah kehidupan mereka, diberkatilah masa depan mereka. Keluarga yang tidak bisa datang pada saat ini, biarlah Tuhan seperti Tuhan memelihara keluarga ini, demikian Tuhan memelihara keluarga dimanapun berada. Para kami yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka dirawat, di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, mari Tuhan Engkau jamah mereka dan memberikan kepulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di sorga. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terhadap apapun
kesempatan ini kami berkumpul di rumah Ibu Luciana Ferli Sangen dalam ibadah keluarga. Kami akan bersama-sama Tuhan mengumpulkan persembahan kami, dan kami menyadari bahwa semua yang kami miliki adalah hadiah dari Bapa. Pada saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Kami memberikan kembali berkat berlimpah yang telah Bapa berikan kepada kami. Semoga karunia kami ini dapat diterima di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkat dan kemuliaan, kebijaksanaan dan ucapan syukur, kehormatan dan kekuatan bagi Allah kami untuk sekarang dan selama-lamanya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Salam, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktu hadir di sini. Sama-sama kita ibadah dari awal hingga sampai selesai. Semoga kita dapat berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kini tibalah saatnya kita akan minta doa makan yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Christine. Kami mohon untuk doa makan. Ibu Bapak Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terungkap terima kasih dari hati yang terdalam pada siang hari ini untuk setiap cinta dan kebaikan-Mu di tengah kehidupan kami semua umat-Mu. Tangan kasih Tuhan tidak pernah berhenti di setiap musim kehidupan keluarga besar di tempat ini. Bahwa sekalipun duka ditinggalkan orang-orang tercinta, tetapi Tuhan yang luar biasa hadir melalui kehadiran keluarga, teman, sahabat, jemaat, dan kami semua. Dengan buah cinta yang Tuhan hadirkan dalam setiap pekerjaan, ada berkat makanan dan minuman yang saat ini tersaji di hadapan kami. Mari Tuhan kuatkan dan teguhkanlah tubuh kami saat kami menikmati makanan dan minuman ini. Diberkati keluarga besar yang membaginya bagi kami, untuk berkat Tuhan selalu hadir dalam setiap juang kehidupan mereka. Dan mampukan kami kembali untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Dalam perjumpaan ini jika pada waktunya nanti kami kembali ke tempat kami masing-masing, dekat dan jauh, biarlah pulang kami dihantar dengan selamat. Dan keluarga besar yang kami tinggalkan di tempat ini pula, Tuhan selalu peluk dengan selamat yang tiada tara. Kami sambut makanan dan minuman yang saat ini tersaji dengan ungkapan syukur. Amin. Selamat menikmati.